Perkenalkan, nama saya Rizal Parulian dari Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera angkatan 2019. Kali ini kita akan membahas tentang praktikum PSD yang modul kedua dengan judul simulasi filter Vir real time. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan filter Vir real time. Jadi ada banyak filter Vir yang kita pelajari di PSD ini. Salah satunya itu filter Vir real time. Jadi dari namanya itu real time. Filter Vir real time ini sebuah filter yang secara langsung dengan waktu sebenarnya, bisa juga secara nyata dengan waktu yang sebenarnya. Sistem real time ini harus dapat memberikan respon yang tepat dalam batasan waktu yang ditentukan. Jadi real time adalah metode realisasi sehingga setiap tugas, setiap sistem itu spesifik dengan dikerjakan pada waktu spesifik juga dengan siklus jam di sistem. Jadi nggak ada delay, baik 0,00 sekian menit pun itu nggak ada, pokoknya nggak ada delaynya, itu nol nol. Jadi sama persis. Baiklah, sekarang saya mendapat bagian di bagian percobaan yang pertama, yaitu percobaan membuat M-file untuk simulasi pemfilteran real-time Vir. Jadi simulasi pada kali ini menggunakan software DevC++. Jadi fungsi internal filter menggunakan metode non real time karena menghitung sinyal output dengan sinyal input yang lengkap. Buat perhitungan filter real time Vir dengan menggunakan DevC++. Oke, yang pertama gunakan buffer input sepanjang orde filter. Di sini diminta orde filternya 16 dengan buffer inputnya juga 16. Kemudian gunakan metode loop sejumlah sampel sinyal input untuk simulasi clock. Kemudian kita diminta pada setiap loop nanti itu mengindikasikan adanya sampel input yang baru. Ambil input baru dan tempatkan pada buffer input. Kemudian pada setiap loop hitunglah sampel sinyal input yang dihasilkan pada loop tersebut lalu tempatkan pada area. Jadi ini semua ada 4 tahap ini itu akan terdapat pada source code yang ada di bawah ini. Mulai dari buffer yang 16, kemudian kita lebih banyak menggunakan metode loop dengan sinyal input dan output dari simulasi clock. Jadi itu sudah terdapat di dalam kode program di bawah ini. Ada float juga dan buffer. Oke, langsung kita copy saja ini semua. Langsung kita copy. Nah, tadi sudah saya copy ke dalam DevC++ nya. Ini adalah hasil kopinya sama persis. Cuman nanti mungkin harus lebih teliti lagi karena di beberapa bagian ada yang masuk ke dalam komen dan ada juga yang seharusnya komen masuk ke dalam scriptnya dia. Mungkin kayak di 0 misalnya, ini masuk ke sini itu jadi error. Silakan nanti delete aja di compilation resultnya itu. Kemudian langsung aja kita jalankan programnya, compile dan run. Nah, di sini diminta press any key, bebas kayak apa saja, kemudian press any key lagi, bebas. Nah, itu nanti ada hasil. Kita lihat di tempat kita nyimpan. Tadi saya nyimpan di sini. Nah, tadi output yang ini masih kosong, belum ada. Ini adalah hasil output yang tadi, langsung masuk. Nah, ini akan menghasilkan sebuah data. Nah, ini merupakan hasil dari yang buffer 16 dengan ini juga tadi. Filter 16, buffernya juga buffer inputannya 16. Nah, untuk melihat grafik itu perlu kita ubah datanya ke dalam bentuk grafik untuk mendapatkan analisis. Nah, di sini saya memakai Google Spreadsheet. Bisa juga memakai software yang lain atau platform yang lain, bebas. Langsung kita copy saja
Ini adalah data yang saya dapatkan tadi. CTR all aja langsung. Ini ada 100 data. Jadi 100 data ini akan membentuk grafik gelombang atau gimana, kita lihat saja nanti. Kita insert dalam chart. Ini kita ada banyak pilihan, ada histogram dan lain-lain. Kita lihat pakai dengan line chart. Oke, dari sini kita dapat melihat ini grafiknya naik turun. Jadi di 3 gelombang awal itu kita bisa menganalisis itu di nilai plus. Kemudian di 3 gelombang berikutnya itu di nilai minus. Kemudian dua gelombang itu ini kita bisa lihat dari mulai 0,0 0,093 ini naik turun sampai kemudian berubah itu di sini. Kita lihat dulu 0,0709 agar kita dapat menganalisis di mana letak data keberapa dia menjadi minus 0,0709. Di data ke-44. Jadi data 1 sampai 43 itu akan menghasilkan nilai filter fill yang plus. Kemudian dari data ke-44 sampai sekitar data ke-80 itu minus. Jadi ada perubahan pola. Tapi untuk pola grafiknya itu ini kelihatan mirip. Jadi ada 2 gelombang yang berada di pertengahan satu gelombang, yang minus juga begitu, dan yang selanjutnya di data ke-80 lebih juga begitu. Oke, mungkin analisis yang lebih lengkapnya bisa saya sampaikan di laporan praktikum nanti. Terima kasih. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf.